Setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu, kedua negara kini mengirim sinyal siap perang. Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar, sementara Amerika mengencarkan patrolinya di Timur Tengah dan Bandara Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Iran pamer drone kamikaze Shahed berwarna pink dan biru di hadapan warganya. Dua drone berwarna eksentrik itu diarak keliling kota dan disambut meriah oleh warga Iran. Drone kamikaze Shahed berwarna pink dan biru diarak keliling kota. Kedua drone dengan warna eksentrik ini diperlihatkan saat rakyat membanjiri jalanan. Arak-arakan drone berwarna eksentrik ini mendapatkan sambutan meriah dari rakyat Iran. Mereka mendukung pemerintah dan militer Iran sambil bernyanyi dan mengibarkan bendera. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara.
Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer tersebut dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Perang yang terjadi di Timur Tengah berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun Presiden Prabowo Subianto tegaskan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali. Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tak perlu khawatir. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu, kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono, Trenggono, udah nggak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau? Oke. Prabowo menyebut yang berdampak adalah para pengusaha dan masyarakat yang suka berpergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia telah mengeluarkan langkah strategis untuk perkuat rupiah, namun hasilnya belum signifikan. Jumat pagi, nilai tukar rupiah kembali melemah dan menembus level Rp17.600 per dolar pada bursa perdagangan. Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah penguatan dolar, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang jauh dari target pemerintah mengindikasikan reaksi pasar yang belum merespon positif capaian pertumbuhan di kuartal pertama. Pemerintah diharapkan terus waspada situasi eksternal dan melakukan perbaikan dalam kebijakan ekonomi. Pelemahan itu menunjukkan bahwa pasar belum melihat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 itu sebagai sinyal kuat, fundamental ekonomi benar-benar sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Nah, jadi tentu ini menjadi penting. Artinya apa? Pasar masih lebih melihat ke kualitas pertumbuhan gitu ya dibandingkan dengan sekedar angka-angka headline growth ya. Investor saat ini juga sangat sensitif ya terhadap risiko-risiko global, misalnya tekanan fiskal, stabilitas eksternal ya, dan juga daya tahan di sektor real domestik. Tak tinggal diam, Bank Indonesia telah memberikan 7 jurus strategis untuk memperkuat rupiah.
7 langkah yang diambil adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia agar aliran modal asing tetap masuk. Langkah ketiga, di bidang fiskal dan moneter Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam pembelian surat berharga negara. Bank Indonesia juga menjaga likuiditas perbankan dan pasar uang agar tetap longgar. Langkah kelima, membatasi pembelian dolar tanpa underlying. Keenam, Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar uang luar negeri untuk menambah pasokan valuta asing. Langkah ketujuh, Bank Indonesia juga memperketat pengawasan terhadap perbankan dan korporasi bersama dengan otoritas jasa keuangan. 7 langkah Bank Indonesia ini diharapkan bisa menstabilkan nilai tukar rupiah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menyebut selain Presiden China Xi Jinping, Prabowo Subianto juga bisa menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Hasibullah menyebut Prabowo tidak punya beban dan hambatan baik dengan Amerika Serikat maupun Iran. Dan saya usulkan juga Indonesia. Orang bertanya kenapa Indonesia? Kalau kita baca komunikasi Pak Presiden, maka dia tidak punya hambatan dengan para pihak yang sekarang sudah terlibat dalam perang ataupun wilayah baru yang bisa potensial menjadi front baru, yaitu Arab Teluk. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa negara-negara mediator, katakanlah 4 atau 5 negara ini harus langsung tancap gas. Yang pertama tugasnya menurut saya bagaimana mulai menahan agresivitas dan kecenderungan ekstrim dari Iran. Jadi gimana pun caranya, maka harus ada upaya agar kedua belah pihak bukan justru berjalan ke arah yang ekstrim, karena kalau yang berjalan ke arah yang ekstrim, maka di ujung ekstremitas itu adalah aksi kekerasan. Nah, oleh karena itu dengan adanya mediator terutama Tiongkok, kita harapkan para pihak bisa bekerja untuk bagaimana membuat Iran dan Amerika dan Israel tentu saja tidak semakin bergerak ke arah yang ekstrim, tapi bisa ditarik kembali ke tengah menuju poin-poin kompromi, menuju poin-poin kesepakatan yang sebenarnya pikiran-pikirannya sudah ada sekarang ini gitu. Cuman saya melihat terus terang dari awal soal kebudayaan, soal cara komunikasi itu banyak sekali menjadi faktor daripada semurni-murninya soal materi.